لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Efeknya lain. Kemarin saya ke Pekanbaru, ya, kumpul dengan dai Sumatera, berbagai dai dari pedalaman kumpul. Memang saya sengaja datang, saya ingin tahu kondisi para dai yang di pedalaman, di Mentawai, di Nias ini kayak apa kondisinya. Itu saya pergi, jumpalah dengan para dai-dai. Apa persoalannya sama. Dai itu, ya, dai itu Pak, yang membuat para dai itu banyak yang menyerah di daerah-daerah pedalaman itu ketika dia terbayang anak dan istri. Gitu. Aduh gitu ya, anak saya makan apa nanti, gitulah ceritanya. Karena kenapa? Para dai ini kan yang di pedalaman, yang menyisir hutan-hutan itu, mereka nggak dibayar Pak. Tekad sendiri tuh. Tekad, ya paling ada orang yang sadar berikan infak untuk keluarganya. Tapi kebanyakan itu mereka memang tanggung jawab dirinya, berjuang untuk menyelamatkan manusia, ditarik untuk kepada Islam, ya, gitu. Memang setan memberikan bayangan kesusahan akan hidupnya. Tapi sebenarnya jemaah sekalian, ini kan setan, ya, setan menjanjikan apa? Enggak, setan kok surga janjikan setan. Setan janjikan apa? Setan janjikan kemiskinan, fakir, iya kan? Jangan berjuang untuk agama, nanti kamu akan miskin. Bagaimana anakmu? Ini yang menghantui para pejuang-pejuang agama di lapangan, sehingga mereka kemudian banyak yang meninggalkan tempat dakwah itu. Jadi itu. Nah sama orang-orang yang berjuang dalam jihad ini, setan hantui apa? Nanti iya kalau benar surga, kalau enggak kayak gitulah. Termasuk setan juga hantui orang-orang yang berinfak untuk agama. Hantui apa? Dapat pahala apa enggak gitu, dapat jadi seperti itu. Setan selalu mencoba mengkaburkan keyakinan. Maka Quran kan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib dulu yakini akhirat itu ada dan dia menjadi balasan kepada siapa-siapa mereka yang berjuang di jalan Allah. Itu dia. Kalau itu sudah yakin, maka dia akan tembus pedalaman-pedalaman ini. Sekarang ini sedang krisis Pak. Saya kemarin data para dai di pedalaman itu nyaris beberapa gerakan Islam itu bahkan nggak ada lagi orang yang bergerak di pedalaman-pedalaman, ya, gitu. Ya itulah tadi wahan, ya, sudah menggerogoti jiwa-jiwa kaum muslimin. Itu wahan. Wahan itu apa? Takut mati cinta dunia. Maka ditinggalkan pos-pos dakwah itu, lebih dakwah yang yang jelas masa depan. Itu ya, gitu. Padahal ketika kita punya prinsip seperti ini, hilanglah pejuang-pejuang Islam yang dulu mereka membawa sejarah emas untuk kaum muslimin, ya kan? Kalau nggak ada jiwa pejuang, siapa yang bawa Islam di Aceh ini? Ada? Nggak ada. Di Aceh ini kan dari Timur Tengah, generasi tabi'in yang masuk sini. Mereka pergi saja tuh. Mereka lihat peta dulu mungkin petanya model apa ya? Dia dikasih titik-titik perjuangan. Mereka berangkat. Nggak terpikir tuh mereka bagaimana kehidupannya. Yang penting agama mereka tinggal. Orang-orang inilah yang buat sejarah kita ini menjadi Islam sekarang, paham ya? Kalau nggak ada mereka, ini kita ini apa? Nggak jelas kan? Gitu. Ada yang ke Afrika, Sa'ad bin Abi Waqqas
ke Cina sana, sampai sekarang ada satu provinsi Muslim ya, provinsi apa namanya? Apa? Tianjin. Itu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah bertransaksi dengan Allah, hidup mereka untuk agama. Maka adalah Islam di Cina, adalah Islam di Nusantara, dan ini nggak boleh hilang, nggak boleh hilang di jiwa-jiwa kita. Kalau hilang habis. Gitu. Di Mentawai ini saya dapat informasi, kawan-kawan cerita, saya kebetulan belum ke sana. Itu perang agama, itu perang bukan perang frontal ya, artinya bagaimana Islam dengan misionaris ya, itu ketat di sana. Gitu. Mereka memberikan banyak bantuan luar biasa, biaya kesehatan luar biasa, bahkan kalau sakit itu mereka dibawa langsung helikopter tuh menuju Sumatera Barat, langsung Pak. Gitu. Sedangkan ketika dai Islam datang jumpa orang sakit dikasih apa? Ya Allah, doa saja. Doa. Gitu. Nggak masalah, yang penting ada aja juga. Ya, jadi ketat, kita tidak, karena kita tidak melihat. Ya, ketat Pak, penyelamatan agama ini ketat, membutuhkan para pejuang-pejuang agama seperti itu. Dan kita doa pada Allah, mudah-mudahan ya Allah tancapkan kekuatan jiwa kita untuk selalu rindu untuk bela agama ini, seperti itu. Jadi mereka itu istajabu lillahi wa rasul, mereka adalah orang-orang yang menjawab selalu seruan Allah dan Rasulnya. Nah, ini ciri khas nih orang-orang yang dapat surga nanti ya, mereka menjawab seruan Allah dan Rasulnya ya. Kalau memang agama panggil, dia datang menjawab seruan itu ya. Min ba'di ma asabahum ya, setelah apa yang menimpa mereka, qarhun yaitu luka ya, ini setelah perang Uhud ya, mereka menjawab panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpakan luka ya. Dalam perang Uhud, dan Nabi kan memanggil mereka balik untuk tidak meninggalkan Nabi. Mereka balik ya, mereka tidak takut lagi akan kematian yang menimpa mereka. Ini orang-orang terbaik ya. Ini juga kita bisa tarik pada kondisi kita semua ya. Jadi orang-orang yang terbaik ini ternyata orang-orang yang selalu siap menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi yang mereka hadapi. Lilladzina ahsanu, bagi orang yang melakukan kebaikan, minhum, di antara mereka, wattaqau, dan mereka bertakwa, ajrun azim ya, pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kunci orang masuk surga itu adalah mereka selalu jawab seruan Allah dan Rasulnya. Jawab selalu, tidak nunda, tidak banyak beralasan. Ya, dalam sejarah Islam, ketika Allah dan Rasulnya memanggil orang yang beralasan ini itu, nah ini ternyata mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang tidak berada dalam jalur perjuangan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian yang Allah, kenapa sih saya ingin bahas secara umum saja? Kenapa kita sih nggak satu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, salah paham. Kemungkinan kedua, salah jalan. Cuma itu ya, salah paham terhadap orang ini sering membuat konflik. Kita sering ada konsletnya, kita ada nggak pernah kita konslet di antara kita, ada kan? Konslet, ribut di antara kita. Kemungkinan pertama adalah karena kita salah paham. Ini pernah juga para sahabat ya. Aisyah pernah konflik dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Talha konflik dengan Ali. Kemudian Zubair, itu sahabat-sahabat terbaik. Konflik dengan Ali bukan salah dalam tujuan, bukan, tapi salah paham. Nah, ini bisa terjadi di antara kaum muslimin. Maka saya suka kita ini harus banyak komunikasi. Kenapa sih saya seperti ini? Berikan penjelasan, ngerti ya? Termasuk di fikih kan, yang membuat kita sering konflik salah paham kan? Di fikih kan, di fikih. Yang ini kunut nggak kunut. Itu kalau tidak ada pelajaran,
itu bisa jadi hal-hal ini juga menjadi permusuhan. Tapi ketika ada pelajaran, pengajaran, itu dia baru muncul. Nah, itu yang pertama. Ya, saya lihat perjalanan kaum muslimin itu pertama salah paham. Maka di situ lo butuhnya pelajaran. Gitu ya. Yang kedua, memang salah tujuan. Satu untuk Islam, satu untuk apa? Satu untuk bela Islam, satu untuk bela kepentingan. Ini juga terjadi, ya. Yang satu untuk Islam, yang satu untuk jabatan. Nanti ya, kalau kamu dukung saya, kamu nanti jadi apa? Menteri apa? Menteri apalah begitu ya. Nah, ini juga banyak karena orang-orang itu menawarkan itu, ya, menawarkan. Saya masih ingat, ya. Ketika zaman Ahok saja, ya, itu banyak pesantren-pesantren diberikan satu dus apa itu, uang ratusan ribu. Itu datangnya sama pondok pesantren. Kalau sama kita datangnya kira-kira ditolak nggak itu kira-kira? Satu dus 400-an ribu, hanya untuk diam, bukan untuk ngomong, bukan, hanya untuk diam. Bahwa ini bukan penistaan agama, diam saja, nggak usah komentar. Nih 1 miliar, nih 2 miliar. Kira-kira kita gimana tuh? Kalau kita ada yang ngasih ke rumah tuh, Alfat gimana kira-kira? Kan? Jadi iman ya diujinya salah satunya ada model kayak begitu. Yang satu sisi kita sedang bela Islam, sisi lain nanti kawan-kawan didatangi juga oleh orang-orang yang itu. Gak usah ikut-ikutan. Nih ada apa? Bingkisan, pas dibuka, ya 5 miliar. Pernah lihat nggak 5 miliar? Boro-boro pernah lihat Pak ya? Ini yang banyak, jadi itu tadi yang menghancurkan gerakan Islam itu pertama adalah tadi salah paham. Ini harus banyak ngaji. Makanya kita harus banyak ngaji. Gitu. Kita harus banyak ngaji ya. Harus gitu. At-Taqwa misalnya ada pengajian At-Taqwa, modelnya kayak gimana, di sini kayak gimana, di Al-Falah, supaya luas, kita tidak jadi fitnah sama kaum muslimin. Gitu. Yang kedua, di tujuan perjuangan ini tujuan perjuangan inilah nanti yang melahirkan banyak orang munafik di tengah kaum muslimin. Orang munafik itu ya tadi yang dapat apa? Yang menerima apa tadi? Bingkisan. Ini kita merasa sok imannya kuat karena belum ada tawaran bingkisan. Kalau sudah ada tawaran, tahu juga. Minimal diam, ya kan? Alah, nggak usah ikut-ikutan lah, enak itu. Itu dia tadi. Minimal seperti itu. Dan itu banyaknya seperti itu, Pak.